Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amma ba'du, saudaraku, saudariku seiman yang semoga senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita tentang bab besar, yaitu al-asma al-mansubah, isim-isim yang di-i'rab mansub. Ketahuilah wahai saudariku seiman yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah, bahwa isim-isim yang mansub meliputi 12 bab. Dan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, kita telah menyelesaikan 5 bab dari pembahasan isim-isim yang mansub. Pembahasan itu yang pertama adalah al-maf'ulu bihi, objek penderita. Kemudian yang kedua adalah al-maf'ulu li ajlihi. Kemudian yang ketiga adalah al-maf'ulu fihi. Kemudian yang berikutnya adalah al-maf'ulu ma'a, dan yang terakhir yang telah kita bahas adalah al-maf'ulul mutlaqu. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang kaidah-kaidah ilmu nahwu, yaitu pembahasan yang ke-6 dan pembahasan yang ke-7 dari isim-isim yang di-i'rab mansub. Pembahasan yang ke-6 dari al-asma al-mansubah, isim-isim yang di-i'rab mansub. Pembahasan yang ke-6 adalah khabaru kana dan saudara-saudaranya. Nah, ini pembahasan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Sebenarnya pembahasan ini, wahai saudaraku dan saudariku, telah kita singgung di pembahasan al-asma al-marfu'ah, yaitu ketika kita membahas isim-isim yang di-i'rab marfu'. Di mana isim-isim yang di-i'rab marfu' di sana ada 7 bab. Yang pertama adalah fa'il, yang kedua adalah naibul fa'il, yang ketiga adalah mubtada, yang keempat adalah khobar, yang kelima adalah isimnya kana dan saudara-saudaranya. Nah, ketika kita membahas isimnya kana dan saudara-saudaranya, maka pembahasan ini sempat kita singgung. Tapi insyaallah khusus untuk khobarnya kana dan saudara-saudaranya akan kita bahas juga pada kesempatan kali ini. Kemudian yang keenam adalah pembahasan isim-isim yang marfu' yang alhamdulillah telah kita selesaikan, adalah khabaru inna dan saudara-saudaranya. Nah, ketika kita membahas poin yang keenam, yaitu khabarnya inna dan saudara-saudaranya, kita pun sudah menyinggung pembahasan yang ketujuh, yaitu saudaraku, saudariku, ismu inna dan saudara-saudaranya. Jadi pembahasan isimnya inna dan saudara-saudaranya. Kemudian yang terakhir dari isim-isim marfu' yang telah kita selesaikan adalah at-tawabi'u li ismil marfu', kata yang mengikuti i'rab kata sebelumnya yang i'rabnya marfu', meliputi pembahasan yaitu na'at ataupun sifat, kemudian meliputi pembahasan ataf,
kemudian meliputi pembahasan apa? Badal, dan yang terakhir adalah apa? Taukid. Nah, jadi pembahasan yang keenam atau bab yang keenam dari al-asma al-mansubah, isim-isim yang di i'rab mansub adalah apa? Pembahasan khobarnya kana dan saudara-saudaranya. Ingat wahai saudaraku dan saudariku seiman, bahwa kana memiliki apa? Beberapa saudara. Di sana ada apa? Laisa. Di sana ada soro, di sana ada bata, di sana ada amsa, di sana ada asbaha, dan seterusnya. Dan perlu kita ingat bahwa kana dan saudara-saudaranya, ya, ada kana, ada laisa, ada soro, ada bata, ada amsa, ada asbaha, manfakka, dan seterusnya, memiliki fungsi. Apa fungsinya? Naam, ingat baik-baik, tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Ya. Jadi fungsi kana dan saudara-saudaranya adalah apa? Naam, tarfa'ul isma, kemudian apa? Naam, wa tansibul khabar. Naam, wa tansibul khabar. Inilah fungsi daripada apa? Kana dan saudara-saudaranya. Jadi kegunaan fungsi daripada kana, laisa, soro, bata, amsa, dan seterusnya adalah merofakkan isimnya dan menasabkan apa? Khobarnya. Ya. Dan sempat kita bahas di pembahasan isim-isim yang marfu bahwa kana dan saudara-saudaranya adalah kumpulan fiil. Ya, kumpulan dari apa? Kata kerja. Ya, jadi kana dan seterusnya adalah apa? Fiil, bukan isim, bukan pula apa? Harf. Dan kana ataupun saudara-saudaranya dia masuk ke dalam apa? Jumlah ismiyah. Kita ingat ya, dan kita insya Allah masih ya paham bahwa jumlah ismiyah adalah kalimat yang sempurna dan kalimat tersebut apa? Didahului ya oleh apa? Isim. Maka di dalam jumlah ismiyah selalu ada unsur mubtada dan juga apa? Khabar. Ya, di dalam jumlah ismiyah selalu ada apa? Mubtada dan juga apa? Khabar. Atau mungkin khabar terlebih dahulu dan mubtada baru ditempatkan di akhir. Jadi ini yang harus kita pahami tentang fungsi kegunaan daripada apa? Kana dan saudara-saudaranya. Di sana ada apa? Kana. Naam, di sana ada apa? Laisa. Di sana ada apa? Soro. Di sana ada bata. Di sana ada apa? Naam, amsa, dan seterusnya. Naam ya. Jadi kana, laisa, sara, bata, amsa, manfakka, asbaha, dan seterusnya adalah apa? Kumpulan fiil. Dan ketika dia memasuki jumlah ismiyah, memasuki susunan mubtada khabar, perhatikan wahai saudaraku dan saudariku seiman, fungsi dia adalah merofakkan isimnya, di mana isim tersebut ya, istilah asalnya adalah apa? Mubtadaun, gitu ya. Mubtada wa tansibul khabar. Dan dia berfungsi untuk menasabkan apa? Khabarnya. Ya, maka ketika kita mendapati kalimat misalnya kata al-qalamu na'am qadimun. Qadimun. Ya, perhatikan baik-baik. Ini adalah susunan jumlah ismiyah. Karena di dalamnya apa? Terdapat mubtada dan khabar. Atau kalimat ini diawali oleh apa? Isim. Nah, al-qalamu qadimun. Pena itu ya usang ataupun lama, sudah lama. Maka ketika ya mubtada dan khabar ini apa? Telah kita dahului apa? Kana ataupun saudara-saudaranya, maka ingat di sana ada perubahan istilah, di sana pula ada apa? Perubahan i'rab. Perhatikan baik-baik, ada perubahan istilah penamaan dari mubtada khabar dan ada perubahan i'rab. Ya, perubahan apa? Istilah misalnya kana. Kita dahului dengan apa? Kana. Ya. Maka kanal qalamu na'am, tidak lagi apa? Qadimun, tapi telah berubah menjadi apa? Na'am, qadiman.
Ya, qadiman. Jadi al-qalamu asalnya mubtada, qadimun asalnya dia khobar. Ketika telah dimasuki oleh kana ataupun saudara-saudaranya, maka dia berubah. Kanal qalamu apa? Qadiman. Perhatikan di sini, qadimun ya berubah menjadi apa? Qadiman. Asalnya marfu berubah menjadi apa? Mansub. Dan juga berubah apa? Istilah penyebutannya. Perhatikan, al-qalamu asalnya mubtada. Tapi ketika telah diawali oleh kana, al-qalamu kita katakan dia sebagai apa? Naam. Ismu kana. Isimnya apa? Kana. Begitu pula apa? Qadimun. Setelah diawali dengan kana menjadi apa? Kanal qalamu qadiman. Qadiman kita katakan sebagai apa? Naam. Khobaru kana. Khobaru kana. Jadi ada perubahan i'rab terutama pada apa? Khobarnya, dan ada perubahan istilah penyebutannya masing-masing isim yang telah diawali oleh kana ataupun saudara-saudaranya. Nah, pembahasan yang keenam ya, kita hanya fokus kepada apa? Khobarnya kana. Ya. Dan perlu diketahui wahai saudaraku dan saudariku bahwa khobar tidak semata-mata berbentuk mufrad, ya kan? Tapi khobar bisa berupa syibhul jumlah, ya, susunan kata yang menyerupai kalimat yang di dalamnya ada unsur apa? Jar, majrur ataupun dzaraf madzruf. Ya kan? Jadi kalau misalnya saya menyebutkan al-qalamu, na'am. Al-qalamu, na'am, ya. Fil jaybi, ya, fil jaybi. Na'am, pena itu ya ada di saku. Al-qalamu fil jaybi. Kita katakan al-qalamu di sini sebagai mubtada, ya, fil jaybi di sini sebagai khabar. Ya kan? Khabar bentuk apa? Bukan khabar berbentuk mufrad. Karena khabar seperti yang telah kita pelajari ada 3. Ada khabar mufrad, maksudnya terdiri dari satu kata, meskipun dia berbilang apa? Naam, mufrad, musanna ataupun jamak. Selagi dia terdiri dari satu kata, maka dia masuk ke dalam pembahasan apa? Khobar mufrad. Kemudian yang kedua khobar apa? Syibhul jumlah. Syibhul jumlah adalah apa? Menyerupai kalimat. Di mana syibhul jumlah ini bisa berupa huruf jar dan isim yang dimajrurkan, bisa pula apa? Ya, dzaraf, kata keterangan baik tempat ataupun waktu, dan isim yang dimadzrufkan. Contoh misalnya kata al-waladu, na'am, ya. Al-waladu, na'am, amamal baiti. Amamal baiti. Na'am, al-waladu kita katakan dia sebagai mubtada. Amamal baiti kita katakan sebagai khabar. Ya, khabar bentuk apa amamal baiti ini? Khabar berupa apa? Syibhul jumlah. Yang menyerupai apa? Kalimat. Tapi tidak boleh kita katakan fil jaybi amamal baiti ini sebagai apa? Sebagai jumlah. Hanya syibh. Syibh artinya apa? Menyerupai. Kemudian yang terakhir, wahai saudaraku dan saudariku, khabar ada yang berbentuk apa? Jumlah. Jadi yang terakhir pembagian khabar, ada khabar apa? Jumlah. Baik jumlahnya itu fi'liyah ataupun jumlahnya itu apa? Ismiyah. Contoh misalnya kata apa? Al-waladu, na'am, ya, al-waladu haqibatuhu jadidatun. Al-waladu haqibatuhu jadidatun. Ya, seorang anak laki-laki itu tasnya apa? Baru. Ini adalah apa? Khobar berbentuk apa? Jumlah ismiyah. Sedangkan khobar berbentuk jumlah fi'liyah, contohnya apa? Al-bintu, na'am, taqra'ul qur'ana. Al-bintu taqra'ul qur'ana. Si anak perempuan itu sedang membaca Al-Qur'an. Taqra'ul qur'ana, ya, sedang membaca Al-Qur'an, kita katakan dia sebagai khobar jumlah berbentuk jumlah apa? Fi'liyah. Nah, perlu diingat wahai saudaraku dan saudariku seiman, ketika kita mendapati khobar macam yang kedua ataupun khobar macam yang ketiga. Apa tadi khobar macam yang kedua? Khobar berupa syibhul jumlah.
Sedangkan khobar bentuk yang ketiga adalah apa? Khobar berupa apa? Jumlah. Ingat, ketika kalimat tersebut telah didahului oleh kana dan saudara-saudaranya, maka tidak ada perubahan apa? Ya, bentuk bacaan. Tidak ada perubahan apa? Bentuk bacaan. Maksudnya apa? Bentuk misalnya fil jaibi. Ketika diawali oleh kana al-qalamu fil jaibi, tetap. Mengapa? Karena khobarnya berupa syibhul jumlah. Begitu pula misalnya apa tadi? Al-waladu, na'am, al-waladu haqibatuhu jadidatun. Ketika diawali oleh kana ataupun saudara-saudaranya, maka tetap yang berubah hanya penyebutan apa? I'rabnya. Seperti apa? Al-qalam, kana al-qalamu, nih kita awali kana misalnya, kita masukkan padanya kana al-qalamu apa? Fil jaibi. Maka al-qalamu sebagai isimnya kana, fil jaibi sebagai apa? Khobarnya kana, ya. Dia berbentuk apa? Syibhul jumlah fi mahalli apa? Nasbin. Begitu pula dengan apa? Kana al-waladu amamal baiti. Al-waladu ketika dimasuki kana, na'am, maka sebagai isimnya kana, amamal baiti sebagai khobarnya kana berbentuk syibhul jumlah, dzaraf madhruf, menempati tempatnya apa? Nasab. Mengapa menempati tempatnya nasab? Ingat, perhatikan baik-baik bahwa fungsi kana dan saudara-saudaranya adalah merofakkan isimnya dan menasabkan apa? Khobar. Ya, maka apapun bentuk khobarnya tetap kita katakan dia mansubun, nasab. Hanya saja perubahan harokatnya, perubahan bacaannya, kita hanya mendapati khobar mufrad. Contoh apa tadi? Al-qalamu qadimun. Ya kan? Al-baitu jadidun. Ketika diawali dengan kana saudara-saudaranya, laisal qalamu apa? Qadiman. Laisal baitu jadidan. Mengapa ada perubahan bacaan di sana? Karena khobarnya adalah khobar mufrad. Jadi ini tolong dimengerti dengan baik dan benar. Ketika khobarnya berbentuk syibhul jumlah ataupun jumlah, maka tidak ada perubahan bacaan. Tidak ada perubahan bacaan. Tidak pula ada perubahan bentuk penulisannya. Yang berubah adalah penyebutannya menempati tempatnya nasab. Ya, seperti kanal qalamu fil jaibi. Ketika kana tidak kita berikan di awal, maka al qalamu fil jaibi. Ya, tidak ada perubahan di sini. Fil jaibi, mau al qalamu diawali kana dan saudaranya atau tidak diawali kana dan saudara-saudaranya, tetap dibaca fil jaibi amamal baiti. Begitu pula ketika khobarnya berbentuk jumlah ismiyah ataupun fi'liyah, tapi tolong tambahkan di sana menempati tempatnya nasab. Karena fungsi kana selain merofakkan isim adalah dan menasabkan khobar. Ini yang harus kita mengerti dengan baik dan benar. Maka pembahasan yang keenam dari isim-isim yang di-i'rab mansub, sekali lagi adalah khobarnya kana dan saudara-saudaranya. Ya, jika jumlah ismiyah dimasuki oleh kana ataupun saudara-saudaranya, pastikan di sana ada perubahan istilah penyebutan dua isim tersebut, ya, dan di sana ada perubahan i'rabnya pada kata sesudahnya, yaitu ya, khobar yang asalnya marfu qadimun, ya kan, atau misalnya jadidun, al-baitu jadidun, ketika dimasuki oleh kana maka dia berubah menjadi wa tansibul khobar. Khobarnya tidak lagi rafa tapi telah i'rabnya nasab. Semoga keterangan ini bisa antum dan antunna pahami dengan baik dan benar, ya. Dan yang terpenting dari pembahasan yang keenam dari isim-isim yang mansub adalah tolong dihafalkan, ya, bentuk kana dan saudara-saudaranya, agar ketika kita mendapati kalimat baik di dalam Al-Qur'an atau
ataupun di dalam hadis-hadis Rasul ataupun kalimat-kalimat bahasa Arab, kita langsung saudaraku, saudariku, ya, bisa menentukan, oh ini jumlah ismiyah yang telah diawali oleh kana dan saudara-saudaranya. Dan perlu diingat bahwa kana dan saudara-saudaranya, ya, bisa kita tasrif, ya, terutama tasrif lughawi, ya, dikecualikan di sana laisa, tidak bisa ditasrif dengan bentuk istilahi, ya. Sekali lagi tolong dihafalkan kana dan saudara-saudaranya, dan fungsi daripada kana dan saudara-saudaranya, sekali lagi saya tegaskan, merofakkan isim dan menasobkan khobar. Ingat, dan menasobkan khobar, sudah barang tentu dengan tanda-tanda nasab, ya, di sana ada fathah, di sana ada kasrah, di sana ada alif, di sana ada ya, di sana ada fathatun muqaddarah. Sudah barang tentu pada masing-masing tempatnya. Ya, seperti fathah digunakan pada bentuk mufrad, digunakan pada bentuk jamak taksir, digunakan pada ismul ladzi la yansharif. Sedangkan kasrah di sana untuk jamak muannas salim, kemudian alif untuk al asmaul khamsah, kemudian ya untuk isim musanna, ya, termasuk untuk ya, untuk isim musanna, kemudian jamak mudzakkar salim, dan di sana ada, ya, fathah, yaitu ya, muqaddarah, digunakan pada bentuk isim maksur. Sedangkan isim manqus, ya, menggunakan fathatun dhahirah. Ya, di buku kuning kita di halaman yang ke-30 di bagian tengah, di sana diterangkan dengan jelas tentang, ya, tanda baca nasab, ya, untuk isim dan tempat-tempatnya, ya. Sekali lagi ada fathah, ada kasrah, ada alif, ada ya, dan ada fathah muqaddarah. Semoga, ya, pembahasan yang ke-6 ini, yaitu khobarnya kana dan saudara-saudaranya, bisa, ya, antum dan antunna pahami dengan baik dan benar, dan semoga kita mendapatkan manfaat dari apa yang telah kita pelajari pada kesempatan kali ini. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.